Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya mengenai malam Lailatul Qadar. Jadi gini Buya, seperti yang kita ketahui, kalau malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, di mana pada malam itu merupakan malam yang penuh berkah. Apalagi kalau di malam tersebut kita sebagai umat muslim mengisinya dengan amalan-amalan yang sangat bermanfaat, berharap mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika seorang akhwat yang pada saat tibanya malam Lailatul Qadar mengalami uzur? Amalan-amalan apa saja yang bisa kami para akhwat lakukan agar kami juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala? Dan tentunya meskipun kami mengalami uzur, kami para akhwat tidak akan melewatkan malam yang penuh berkah itu. Itu saja yang ingin saya tanyakan kepada Perlu kita utamakan adalah untuk bisa menyambut Lailatul Qadar, upayakan untuk bisa beriktikaf di masjid dan seterusnya. Akan tapi bagi orang yang tidak bisa beriktikaf, ini akan saya sempurnakan jawaban, bukan hanya untuk orang yang lagi udzur haid. Mungkin Anda seorang pekerja, satpam, polisi, piket dan sebagainya, bukan berarti Anda tidak bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Akan tapi dimanapun Anda berada bersama, hendaknya engkau dengan Allah, selalu dengan Allah. Mungkin dia seorang security di mana, alhamdulillah hari ini adalah jatah piketku. Memang aku tidak bisa sholat ke masjid, iktikaf di masjid, akan tapi aku menjaga masjid, menjaga pondok, menjaga ini kan sudah pahala besar di hadapan Allah. Ini pun sudah pahala. Apalagi dia mau nyisihkan waktu. Karena security ini dua gantian, yang satu sholat, satu jaga, satu sholat, satu jaga, satu sholat, satu jaga, mengalahkan yang lainnya semuanya. Di saat menjaga pun berzikir menyebut nama Allah. Mungkin ada di tengah perjalanan di kendaraan atau pergi kemana, jangan sampai kehilangan Lailatul Qadar. Tetap Anda bisa mendekat kepada Allah semampu Anda, karena di atas kendaraan kita tidak bisa ada di dalam masjid. Berzikirlah. Termasuk wanita haid, dan ini bukan berlaku di bulan Ramadan saja. Wanita haid ini hendaknya jangan haid itu menjadikan libur untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu haid itu kan hanya urusan sedikit fikih, urusan tidak boleh sholat, nggak boleh tawaf. Akan tapi untuk menyambung dengan Allah masih saja diperkenankan. Saya mulai di luar bulan Ramadan, kami himbau kepada ibunda-ibunda yang soleh, adik-adik putri yang solehah, yang sudah biasa tahajudan gara-gara haid sudah tidak bangun lagi. Bukan begitu. Untuk bangun malam di setiap malam itu yang diseru oleh Allah bukan orang yang sholat saja. Allah menyeru siapapun yang beramal baik saat itu, berzikir, bersolawat. Hal min mustaghfirin, siapa yang memohon ampun kepadaku, bukan orang yang sholat saja. Biarpun dia dalam keadaan haid, bangun malam sesuai dengan jadwal jam bangun. Sebab kalau sudah biasa bangun kemudian tidak bangun, apalagi haidnya 14 hari, nanti di saat suci mulai kayak baru lagi, sudah susah bangun, nggak bisa istiqomah. Anda tetap bangun biarpun dalam keadaan haid. Mungkin sebagai seorang istri melayani suami, menyiapkan kopi dan sebagainya, anak-anaknya dan seterusnya, itu pahala. Jangan mentang-mentang haid libur semuanya, libur masak, libur layani suami, libur sholat, libur tahajud, libur. Bukan begitu ibunda yang solehah, adik yang solehah. Termasuk di bulan Ramadan pun demikian. Memang dirimu tidak bisa melakukan sholat tarawih, dan di siang hari pun tidak berpuasa. Akan tapi lisanmu jangan lepas dari berselawat kepada Rasulullah dan beristighfar. Dan kalau sepanjang malam, kalau orang beritikaf di masjid, saya akan duduk di rumahku berzikir kepada Allah. Karena Anda melakukan yang demikian, Allah Maha Kasih. Karena makna zikir Anda di malam itu adalah begini. Di samping makna zikir dan kerinduan kepada Allah, di situ terlihat engkau rindu untuk bisa melakukan ibadah di masjid, cuman karena dirimu haid. Allah Maha tahu, diberi pahalanya orang iktikaf. Kalau ngorok nggak dikasih, menunjukkan nggak ada semangat. Maksudnya lapor, ya Allah, saya pengen di masjid iktikaf dengan yang lain, tapi saya haid nggak bisa ya Allah gitu. Oh ya, aku maafkan wahai hambaku. Ngorok nggak dapet. Bangun, tetap seperti biasa bangun, berzikir, menyebut nama Allah di tengah malam. Bukan saja berlaku di bulan Ramadan, di luar Ramadan pun hendaknya seperti itu. Maka di saat di bulan Ramadan Anda akan bersama mereka yang bisa menyambut malam Lailatul Qadar. Hidupkan malam itu dengan ibadah, biarpun dalam keadaan haid. Jadwal tidur sudah dibatasi saja. Kalau setiap malam Anda tidur 4 jam, 5 jam, ya sudah. Jangan ditambah gara-gara urusan haid.
Nah, ini urusan lumayan, nggak sholat, nggak usah subuhan, ya ini bukan begitu, harus tertib dong hidup. Seperti itu. Jadi Lailatul Qadar masih mungkin didapat oleh orang yang dalam keadaan haid. Catatannya adalah memuliakan malam itu, maka Allah akan muliakan dengan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar tersembunyi, bisa di malam pertama tadi malam, bisa nanti malam, bisa esok, bisa sepanjang bulan Ramadan. Dan di 10 akhir Ramadan adalah lebih banyak diharap. Di hari ganjilnya lebih banyak diharap. Tapi bukan berarti Lailatul Qadar selalu di 10 akhir bulan Ramadan, dan bukan selalu di hari ganjil ini di 10 akhir Ramadan. Bisa saja nanti malam adalah Lailatul Qadar. Maka mulailah dari nanti malam, yang haid pun bangun menghidupkan malam tersebut untuk menyebut nama Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.